Halo teman-teman dari Citrapreneur dan UC People, senang sekali kita kembali bertemu di acara DB Talk. Setelah DB Talk minggu lalu kita absen ya. Saya izin sedang berada di Ciputra School of Business di Makassar. Saya tidak berkesempatan untuk melakukan DB Talk. Jadi minggu ini kita mulai dan hari ini sangat spesial, DB Talk edisi ke-8. Kita akan bertemu dengan ibu-ibu dari tetap sekolah, tapi mereka bukanlah guru-guru. Ya, biasanya ada bapak dan ibu guru. Kali ini adalah dari teman-teman dari Education Support Department. Ya, siapa saja tamu kita hari ini adalah yang pertama. Halo Ibu Ati dari SCB Citra Raya. Bu Ati, bagaimana selamat Bu? Siang, Pak. Selamat siang. Ada Citrapreneur dan UC People, Bu. Kita menyebut ya Citrapreneur dan UC People. Sehat Bu Ati? Puji Tuhan sehat toh Pak. Iya, kelihatan sehat. Ya, narasumber kita yang kedua adalah Ibu Tere. Halo Ibu Tere. Halo ya, Pak, halo semuanya, Miss Mia. Halo semuanya. Ini kita harus ke Samarinda itu naik pesawat itu ya. Tapi sekarang karena online ya bisa gampang ketemu di sini ya, Miss Tere ya. Ya. Silakan Miss Tere perkenalkan dirinya. Baik, ya nama saya Tere, saya RO SD Citra Kasih Samarinda. Senang sekali bisa. RO SD ya? Iya Pak. Iya. Kalau ketemu sama saya boleh komplain kok, Miss. Komplain curhat boleh. Gitu ya Pak ya. Ya, dan narasumber boleh. Nanti saya sampaikan ke Ibu hostnya. Ya, kemudian narasumber kita yang ketiga adalah dari Sekolah Citra Kasih Citra Garden Jakarta. Miss Sari ya. Halo Miss. Ya, silakan memperkenalkan diri Miss Sari. Selamat siang Pak. Saya Sari Dewi, RO SMA Citra Kasih Jakarta. Oh, RO juga ya? Ya. RO itu Relation Officer. Ya. Untuk Citrapreneur dan UC People, dua tamu kita adalah RO. Kalau Bu Ati RO juga Bu? Bukan Pak, saya di GA Pak. Oh di GA, wah GA ini paling repot ini ya ngurusin dari ujung kaki sampai ujung kepala ya, ujung rambut ya. Ya, ini dua tamu kita adalah RO, yaitu Relation Officer ya. Ya, betul. Ya, urusannya handle customer ya, Bapak Ibu dari siswa-siswi kita maupun calon Bapak Ibu dari siswa-siswi kita. Ya. Bagaimana Bu? Semua sehat, happy? Sehat Pak. Sehat ya. Kalau saya hitung-hitung loh Bu ya, ini dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Sudah 9 bulan kita ini masuk dalam situasi pandemi. Bagaimana ini situasinya Ibu dalam bekerja sehari-hari? Apakah ada kesulitan, bosen, atau bagaimana? Ini tolong untuk diceritakan ya Bu ya, berganti-gantian ya. Bisa ya Bu, ceritakan ya, jam kerjanya bagaimana, Ibu merasakan apa, boleh ya. Jujur ini nggak boleh di, apa istilahnya, dipoles-poles ya, santai aja ya. Oke, kalau gitu yang terjauh dulu ya. Kalau terjauh ini ya Samarinda ya, membayar tiketnya mahal ini ya. Iya. Oke. Belum rapid testnya segala ya Pak ya. Oh iya betul, belum rapid test. Hari ini saya swab loh karena habis dinas di Ciputra School of Business di Makassar. Saya balik, nah sebelum saya ngantor di UC ini, saya nggak boleh ngantor sebelum saya punya swab. Jadi ya ini tadi saya harus melakukan swab ya. Jadi berangkat ada rapid, pulang ada swab
Ya, sudahlah, sabar ya. Ya, Tidak boleh ya banyak. begitulah. Iya, tidak boleh banyak mengeluh ya. Ayo silakan Miss Iya. Tiri. Ya, ayo. Iya Pak. Ayo. Oke. Ya kalau pandemi ini Kak, saya kan kebetulan baru bergabung mulai Juli kemarin ya Pak ya. Oh, baru ya, Juli Ya, 2020. 2020 ya. Kalau selama ini sih memang kalau untuk pekerjaan apa namanya tidak terlalu banyak bedanya gitu ya. Cuma memang kadang kalau kita misalnya keluar ya itu tadi kita harus super hati-hati karena kan siapa tahu kalau ada orang tua yang mau datang untuk berinteraksi dengan kita, kan kita harus terapkan protokol seperti itu. Belum kalau untuk mengurus ke dinas pendidikan kan kita juga harus jaga diri baik-baik karena kita kan juga di sekolahan itu apa namanya harus menjadi panutan gitu ya Pak ya. Betul, betul. Kalau untuk pekerjaan di sekolah sih lancar-lancar aja. Iya. Cuma memang harus upgrade ilmu. Iya. Karena kan memang beda dengan yang kalau misalnya offline gitu. Iya. Jadi meskipun Gitu aja sih, Miss Tere, meskipun di Samarinda itu kan online. Pertanyaan saya, Ibu itu work from home atau work from school? langsung tetap masuk sekolah. Tetap setiap masuk hari sekolah seperti ya? biasa, Oke. ya. Jam berapa sampai jam berapa, Miss? Masuknya tetap jam 7 sampai jam 4 itu hari Senin sampai Rabu. Kalau yang Kamis sampai setengah 5, Jumat sampai setengah 4. Oh, oke. Ya, Jadi untuk Senin sampai Rebu, Kamis itu sampai 16.30. Ya, 16.30 Sebaliknya Jumat itu sampai 15.30. 15.30. Semuanya pukul 7 ya. Ya, semuanya Oke. masuk dari mau apa namanya hostnya, kemudian teacher, staff sampai security semuanya masuk seperti biasa. Oh, oke. Jadi hanya Jadi pelayanan tetap. ya, siswa-siswi Ibu kan dari TK, SD, SMP ada ya Bu ya, kelas SMP 1 kalau nggak ada. salah ya. Betul. Jadi Ibu melayani seperti itu. Saya dalam kesempatan DB Talk yang sama ini, saya melihat ada sebuah inovasi loh Bu dari SCK Samarinda, yaitu di level adik-adik kecil, yaitu di TK. Saya melihat itu diberikan materinya kepada orang tua. Betul ya Bu ya? Nah, itu Ibu membantu juga ya itu untuk distribusinya? Kalau saya kan yang SD ya Pak ya, jadi SD. kalau ya ROTK ada sendiri itu memang gurunya yang home visit. Tapi kalau yang SD orang tua yang mengambil worksheetnya setiap 2 minggu sekali, dan itu saya dan security yang memberikan ke orang tua di drop off itu aja. Jadi nggak sampai turun, jadi kami memberikan seperti itu. Jadi setelah pakai, kalau misalnya agak kena bersentuhan gitu, ya kami harus semprot iya. disinfektan. Aduh, ini zaman pandemi ini memang tidak bisa seperti tidak biasa. sebebas. Ya, ini new normal kita ya. Ya. Jadi waktu Ibu menyerahkan 2 minggu sekali, saya dengar juga tugasnya juga bisa dikirimkan ya. Saya dengar ya Bu ya. Itu Ibu juga menerima. Kalau tugas itu langsung ke teachernya, langsung ke gurunya, karena memang mungkin kebetulan kan ada yang belum pindah ke Samarinda, jadi si anak ini masih di Jakarta, orang dengan mamahnya, papanya sudah tugas di Samarinda. Jadi ya tukar seperti itu. Atau pas kebetulan ada acara di luar Jawa, si anak beserta mamanya pergi, jadi si anak tetap bisa melakukan tugasnya dan guru juga bisa menilai anak. Gitu. Siap. Kan ada worksheetnya sudah. Ya, terima kasih Bu Tere ya. Setelah dari Samarinda kita pindah ke Jakarta ini ya. Tapi sebelum ke Jakarta kita ke Tangerang dulu ya. Ya.
Ayo Bu Ati, ini sekolahnya gede sekali, lapangan basketnya 2 biji ya. Kalau di Samarinda itu lapangan basketnya masih 1, ya belum tertutup lagi ya. Tapi kalau Citra Raya Tangerang ini 1 sudah akan tertutup ya, betul ya Bu ya? Iya betul Bapak, lagi dalam proses. Dalam proses. Tapi terakhir saya belum dikasih fotonya ini sama Oh, Pak Bambang ya. Pak Bambang belum sharing fotonya. Iya, ya. iya, baik Pak. Nanti Silakan diceritakan Bu Ati Iya, pengalaman baik. 8 bulan ya, hampir 9 bulan. Iya, hampir 9 bulan. Jadi gini Pak, saya di GA itu baru 1 tahun 3 bulan. Wah, Sebelum-belumnya saya di bagian keuangan, saya di kasir pengeluaran. oh lah kalau bagian keluaran yang Bu ini toh, timnya Bu yang Karolin. tensinya tinggi toh, Bu Olin. Iya Bapak, betul. Ya. Jadi saya sempat sampaikan salam lebih saya lama ya. di sana, ya lebih lama di finance itu sudah ada 14 tahun, 13 tahun. Oh begitu ya, Ya. Bu? Oh. Jadi saya masuk tahun 2005 Bapak. Waduh, tuh Bu Tere ya, temennya itu kalau di Ciputra itu selalu long time experience ya. Ibu-ibu nggak ada nanya saya, Bapak Denny berapa tahun ya? Ya, bisi-bisi aja ya. Saya ini Oktober kemarin 30 tahun. Luar biasa. Iya, jadi udah 30 tahun lebih di Ciputra ya, tapi enggak pernah bosen. Ya, jadi Bu Ati ini sudah berapa tahun, Bu? 15. 15 tahun. Oh, ayo Bu, masih separuh saya, Bu. Ya. Dan masih terus ya, saya juga berencana akan menua bersama-sama ibu-ibu. Silahkan pengalamannya Bu Ati, Bu, gimana Bu? Iya Bapak. Jadi Februari Maret itu kan kita mulai masa pandemi ya Pak. Jadi kita ya sempat apa ya, stres juga ya. Waduh, dengan posisi bekerja di rumah kan itu juga nggak mungkin kalau untuk GA ya kan. Iya. Tapi saya dipercaya untuk pegang administrasi juga. Jadi Oh, ada sedikit oke. banyak saya bekerja di rumah. Jadi nggak full di sekolah saat pertama-tama pandemi itu. Gitu. Iya. Dan tapi ya sesekali harus ke sekolah karena harus mengecek semua, ada cleaning service, ada security, semua itu kan tetap masuk seperti biasa. Iya. Nah, jadi kami lakukan di rumah itu hampir sebulan, tapi kita ya mondar mandir ke sekolah walaupun hanya sebentar. Ibu kebetulan rumahnya dekat dengan Iya, dekat, sekolah ya, oh syukur deh. Ya kalau Citra Raya Tangerang jauh agak repot ya. Ya, kalau Pak Bambang kan jauh di Bogor ya, jadi saya yang dekat, yang saya Oh, harus- jadi bantuin Pak Bambang ya. Iya, Pak Bambang itu adik kelas SMA saya, Bu. Oh gitu. Iya, tolong dibantuin dia, kasihan. Saya banyak belajar dari Pak Bambang juga, Bapak. Oh, siap, Saya kan siap. di GA kan baru 1 tahun 3 1 tahun bulan 3 ya, bulan, jadi iya. jadi belum tahu ini GA ini apa gitu kan. Jadi saya juga belajar banyak dari Pak Bambang. Pak Bambang sebenarnya juga pernah di Citra Indah gitu kan. Betul. Jadi saya belajar. Ya, Nah. sama-sama kok Bu, kita ini bekerja juga terus belajar ya. Saya kira di GA ini kan ada gurunya ya, Iya, ada Pak. dari Universitas Putra ini, di Iya remote betul. ya. Setiap Ada. hari Jumat. Setiap Pak hari Bambang Jumatan ya? selalu, iya. Jadi Jumatan ya Bu ya, Ya, belajarnya. Jumatan betul. Sampai jam 1, kadang-kadang setengah 2. Iya gitu betul. kan. Itu Iya. ruangan yang dipakai Pak Erik itu di sebelah saya Bu. Jadi ya saya lihat selalu perkembangannya. Cuman saya tidak mau gangguin aja. Di sebelah ruangan rektorat. Iya, teman-teman GA solid kok Pak. Jadi Solid ya, semua iya, solid, iya. hebat. Ya, solid. Komunikasi apapun selalu ada itu. Nah, kalau masuk kerja itu sekarang kan sudah work from school ya Bu Sekarang ya. ya sudah full Pak semuanya. Itu Jadi dari jam berapa sampai jam berapa Bu? Jam 7 masuk sampai jam 4 sore Pak. Sama ya. Sama. Ya. Oke. Kemis
dengan Jumat ada perubahan jam atau terus semua sama? Semua sama Pak. Semua sama ya. Jadi ini dari Senin sampai Jumat. Betul. Ya, oke. Maaf Bu, saya mau tanya sedikit. Saya dengar kan Pak Erik juga melakukan optimalisasi pada masa pandemi. Apakah berjalan dengan baik untuk jumlah housekeeping, jumlah security, jumlah landscape? Bagaimana Bu? Iya Pak. Pada awal kita ada pemberitahuan untuk optimalisasi efisiensi ya. Itu kan berkurang ya Pak. Ya. Berkurang dari salary-nya mereka. Kalau security kita nggak kurang karena mereka kan 24 jam non-stop ya Pak ya. Yeah. Jadi dari jumlahnya maupun salary-nya mereka nggak berkurang. Jadi yang kita kurangin adalah yang di cleaning service. Awal-awalnya ya mereka agak berat karena memang lumayan besar ya Pak ya pengurangannya. Terus jumlah orangnya juga berkurang. Nah, terus kita sih nggak kita tetap kasih semangat dan kita juga harus ada yang dikerjakan itu juga nggak sefull pada waktu biasanya gitu. Iya, betul. Karena kita yang dikeluarkan juga nggak sebesar yang mereka terima dahulu gitu. Jadi kita ada beberapa ruangan saja yang kita untuk dibersihkan dan nggak harus semuanya. Jadi mereka kan juga awalnya berat kok, berkurangnya banyak sekali. Nah kita kasih yang jumlahnya nggak sesuai dengan mereka kerjakan. Sampai ya awal-awalnya ya berat, tapi terus kita support terus ya kita lakukan. Toh ini nanti kita berharapnya nggak lama pandemi ini. Iya betul. Pasti nanti akan ada solusinya gitu. Nah sampai detik ini masih berjalan normal seperti biasa Pak. Jadi nggak ada yang berkurang atau ya kita berusaha untuk tetap optimal. Ya, tolong standarnya Bu ya, standar kebersihan, standar keamanan itu tetap dijaga. Iya Bapak. Meskipun memang karena luas area yang aktif itu berkurang karena adik-adik siswa kan tidak pakai toilet. Kalau biasa sehari-hari pakai toilet harus lebih sering dibersihkan, tapi sekarang ini kan benar-benar ini sekolah sedang kosong begitu ya. Jadi Ibu mengurangkan housekeeping itu berapa orang Bu akhirnya? Dari berapa ke berapa, security dari berapa ke berapa? Kalau cleaning service kemarin itu 10 jadi 8 Bapak. Kalau security kita nggak kurangin Pak. Oh, security tetap ya. Jumlahnya tetap berapa 5, Bu? Ya. Tetap 5 ya. 5, Oke. Cleaning 8, tadinya 10. Oke. Baik. Mudah-mudahan cepat kembali ya Pak. Jadi saya juga. Iya Bu. Iya pasti. Kasihan teman-teman cleaning juga Pak. Benar. Saya juga mendapatkan masukan yang sama Bu dari para guru-guru. Terus terang guru-guru itu juga survive dengan luar biasa ya. Mereka baik yang sudah senior maupun yang junior maupun yang menengah ini itu jika boleh memilih tentu saja pinginnya offline ya, tapi ini kan karena situasi belum memungkinkan, kita lihat saja, kita pantau saja perkembangan dari kota ke kota mungkin akan berbeda situasinya, mungkin Citraraya lebih dulu atau lebih lambat begitu ya untuk memulai tatap muka. Iya, amin Pak. Oke, baik. Bu Ati untuk keseharian saya kira itu ya. Iya. Ya. Sekarang kita bergeser ke sekolah yang paling banyak muridnya. Dahulu paling banyak itu di Citraraya loh. Tapi sekarang sudah sekolah Citra Kasih, Citra Garden yang 1.400 lebih siswanya ya. Dari TK, SD, SMP, SMA. Miss Sari ya. Silakan Miss Sari. Waktu awal pandemi, kalau nggak salah pertengahan Maret ya sampai bulan Mei, itu kita di WFH Pak. Kalau di relation officer itu, kalau menurut saya itu nggak efektif bekerja di rumah, karena kita biasa tatap muka langsung sama orang tua. Betul. Dan semua filing pun kita ada di kantor semua, nggak mungkin kita bawa semua ke pulang. rumah. Iya, betul. Gitu. Resiko hilang kan lebih besar ya Pak ya. Iya betul.
Masa bawa data-data administrasi siswa belum tentu juga mereka menggunakannya ya. Maksudnya Ibu ada urusan dengan berkas itu, begitu kan tidak tahu kita kan ya, yang mana yang akan dipakai. Nah, selama di rumah itu kita hubungan sama parent, sama anak murid itu by WA Pak, atau telepon. Oke. Komunikasi ya? Tetap komunikasi. Nah, waktu itu di Jakarta itu sedang pemesanan buku dan seragam sebenarnya. Waktu bulan Maret itu. Dan itu kita RO benar-benar kewalahan waktu itu. WA itu berapa ratus orang tua murid yang WA. Dan nggak semua orang tua bisa online Pak waktu pemesanan buku dan seragam. Gitu. Untuk murid SMA ini jumlah kita berapa ya Miss ya? 328 Pak. 328 ya. RO-nya hanya Bu Sari, satu orang ya? Iya, SMA 1, SMP 1. Ya? Oke. Jikalau saat sedang sibuk begitu kan Ibu bisa dibantu oleh teman-teman yang lain ya? Admin support atau apa begitu? Bisa? Terima? Enggak ya? Tangani sendiri ya? Jadi Ibu nangani 300 officer itu kan untuk semuanya Pak. Kita angkat telepon juga, komunikasi orang tua juga, untuk surat-surat untuk kalau SMA kan kebanyakan anak muridnya mau ke universitas ya Pak ya. Kalau untuk SMA jadi banyak kita bikin surat-surat itu untuk surat rekomendasi. Gitu. Sekali legalisir untuk ke universitas. Banyak sekali sih surat-surat yang harus dikerjakan kantor ya. Ya, oke. Dalam mengerjakan itu ada hal-hal yang suka duka yang bisa diceritakan begitu Bu? Dukanya sih ya namanya kerja ya Pak ya. Apa ini? saya udah deg-degan ini. Ya maksudnya namanya kerja ya harus selesai dikerjakan Pak. Oke. Maksudnya kita harus manage kerjaan kita sendiri sih. Manajemen waktu ya. Betul. Oke. Tapi RO kan, duduknya paling depan, ruangannya keren biasanya. Paling keren di Jakarta ya Pak? Iya, kalau GA kan, duduknya di belakang. Iya, betul. Iya Bu Ati. Tapi cocoknya lari-lari Pak. Oh iya. Iya, kalau RO kan ya tampil manis, tampil cantik di depan ya. Harus manis Pak. Iya, harus manis. Meskipun sakit perut ya harus tertawa. Betul. Betul Pak. Oke, ya jadi sesi pertama menceritakan tugas-tugas Ibu sehari-hari, saya kira cukup ya. Saya ingin pertanyaan yang kedua juga kepada ibu-ibu tentang jikalau memungkinkan, adakah hal-hal yang bisa kami support agar pekerjaan Ibu itu bisa lebih baik begitu ya. Waduh Pak, ini saya perlu ini, perlu itu begitu ya. Untuk terutama dalam masa pandemi ini, misalkan ada hal-hal, kadang-kadang kan justru kami kan nggak kepikir, nah Ibu terpikirkan begitu ya. Nah untuk itu kalau tadi sudah mulai dari Miss Tere, sekarang mulai dari Miss Ati, tapi kita break dulu ya. Citrapreneur dan UC People, kita kembali bersama ibu-ibu hebat kita hari ini. Ada Ibu Ati, ada Ibu Tere, dan Ibu Sari ya. Kita memberikan pertanyaan kepada ibu-ibu ini di segmen kedua. Jikalau ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh sekolah, kira-kira apa ya yang bisa beliau-beliau itu untuk bisa bekerja dengan lebih baik begitu. Ya, silakan Bu Ati. Iya Pak, terima kasih Pak ya. Support. Kebetulan saya lagi sibuk-sibuknya inventaris barang Bapak. Wih, bagus. Ini barcode. Kami
Iya betul, barang kami sudah ribuan. Yang saya kerjakan baru sampai 1.700. Itu sudah banyak. 1.700. Itu belum ada setengahnya kalau nggak salah. Oh, belum setengahnya ya? Iya. Oh. Nah, ini kan sistem baru berjalan, dan selama kita dulu pakai sistem yang lama itu belum ada pembarkotan. Oke. Gitu. Jadi semua manual, Pak. Manual. Ya, semua manual, dan teman-teman itu sebelum saya ada yang mengerjakan, ada yang tidak. Jadi saya temukan banyak sekali barang-barang yang tidak berbarcode. Nah, ini saya disuruh menghitung semua barang, gitu, supaya nanti pada saat masuk ke program itu semua terekap gitu. Nah, ya harapan saya program ini membantu kami sekali gitu Pak. Jadi nanti kalau ada peralihan itu kita tinggal melanjutkan. Karena udah 15 tahun itu saya nggak punya pegangan apa-apa ini. Nah, yang saya dapat waktu saat masuk di sini itu saya nggak ada rekapan apa-apa. Iya. 1.700 yang sudah Ibu data itu seperti apa, Bu? Meja, kursi, begitu saya ya? Saya baru mengerjakan itu AC, jadi yang besar-besar Pak, yang aset ya Pak. Aset, oke. Yang aset yang saya kerjakan, jadi seperti AC, seperti meja, kayak gitu, seperti kulkas, terus ada whiteboard, softboard gitu, lemari, kursi, kayak gitu Pak. Ya. Oke, AC-nya jangan lupa ada KTP-nya loh sekarang, Bu. Iya, sudah ya, Pak. Kalau semua AC sudah ber-KTP, dan bahkan saya ada kartu servisnya. Bagus ya. Jadi inovasi yang dilakukan di Surabaya, di Universitas Putra sudah semuanya tersosialisasikan ya, terinternalisasikan istilahnya di sekolah-sekolah ya. Jadi sekarang dengan nomor KTP itu kita tahu ini belinya kapan, ini berapa PK, begitu ya Bu ya, mereknya apa semua. Keren. Ya baik Bu. Nah untuk inventarisasi ini apa yang bisa kami support Bu? Ya dari itu aja Pak, nanti programnya harapan saya sih nanti programnya ya. Dan kita disosialisasi atau di training ya Pak. Cara pemakaiannya kita sih udah coba kemarin, saya juga sempat coba selama saya masuk, karena saya nggak punya manual, saya langsung menerapkan di situ. Dan saya konsul dengan IT Surabaya dengan Pak William. Dan saya sudah lakukan. Nah saat ini kan kita lagi bebenah barcode-nya ya, supaya rapi gitu, masuk kategori apa itu sedang kami siapkan gitu. Jadi mudah-mudahan ya sistem ini bisa kami andalkan gitu Pak. Iya. Ke depannya. Harus Bu, ya harus bisa diandalkan. Pekerjaan Ibu nanti sia-sia kalau tidak bisa diandalkan ya. Udah 1.700 dan mau ke 1.700 berikutnya. Nanti, itu, Pak. Nanti saya akan berdasarkan masukan ini, nanti saya akan ngecek ya ke Pak William, kan kebetulan satu kantor di sini. Iya. Ya. Ya semuanya sih Pak, teman-teman GA udah sedang mengerjakan ini. Iya, jadi tidak hanya datanya tapi juga lokasinya ya Bu ya. Kan itu ada di mana, di ruangan apa begitu ya. Nanti waktu audit itu pasti dari teman-teman audit akan mengecek gitu ya, secara random barang ini ada di ruangan mana begitu. Kalau nggak cocok nanti kita dikomplain. Iya betul Pak. Oke. Baik, ada usulan lain Bu dari Bu Ati? Ya kalau untuk inventaris itu saja Pak, saya kira cukup. Ya, oke. Baik, terima kasih Bu Ati untuk masukannya. Ya, untuk Miss Sari, ada masukan Miss Sari untuk mensupport peran Miss Sari sebagai RO SD ya tadi ya? SMA Pak. Oh SMA, sorry. SMA. Terima kasih Pak atas pengertiannya. Untuk di RO Citra Garden, sebenarnya saya baru di RO itu 1 tahun. Saya sebelumnya di kasir. Oh, oke. Kasir untuk pengeluaran. Nah,
baru di RO itu sekitar 1 tahun lebih lah Pak. Nah, yang saya lihat di RO JG5 ini untuk data-data kerapian itu kita tidak punya lemari yang khusus untuk file-filing yang penting-penting Pak. Jadi saya agak takut nanti pas akreditasi karena kan saya baru dan SMP pun orang baru Pak sebenarnya. Jadi kita perlu tuh lemari yang khusus untuk filing kita SMP dan SMA untuk data-data kayak data siswa yang hard copy-nya. Itu kita perlu sih Pak untuk simpen-simpen itu. Belum ada ya Miss ya? Sebenarnya ada Pak. Itu udah yang lama-lama itu lemari besi. Nah isinya itu saya nggak tahu itu berapa tahun yang lalu kita belum sempat bongkar. Nah ada isinya juga ada isi baju-baju seragam CM juga di situ. Jadi kita mau bongkarnya pun bingung gitu Pak. Kalau nggak salah kan dari pintu masuk sebelah kiri kan ruangannya itu ya Bu ya? Ruangan RO. yang Ibu bicarakan ini untuk file-filenya. Kalau yang sebelah kiri itu kita kayak ATK Pak. Oh ATK. ATK itu pun menurut saya kecil banget ya Pak ya. Oh sudah kurang besar ya. Karena kita kan SMP SMA. Karena saya SMP dan SMA di sini. Karena kalau SD kan kalau nggak salah dia ada ruangan untuk lemari khusus untuk filing Pak. Mereka udah rapi, tertata rapi gitu. Yang SD sudah, yang SMP sudah. SMA yang belum ya? Belum Pak. Kalau yang SMP dan SMA itu lokasinya di mana Miss? Jadi dari arah lobi masuk itu sebelah mana? Belok kiri? Belah kiri Pak. Kiri. Ruangan RO itu. Oh ruangan RO itu ya, yang di situ ya? Iya betul Pak. Ya, jadi kita taruh filing-filing itu kayak ditata di bawah meja kita baru. Gitu Pak. Oh jadi ya kurang. Ya. Oke. Itu waktu itu resikonya juga ada rayap juga sih Pak waktu itu. Ada kena rayap, ada beberapa data siswa kita yang kena rayap juga. Gitu, jadi saya sangat menyayangkan aja Pak kalau misalkan saya nggak tahu apa-apa nih yang udah tahun-tahun yang sebelumnya, terus kita pas akreditasi. Kita kena gitu. Jadi saya harus dari sekarang harus kumpulin data-datanya Pak sebelum akreditasinya. Iya, betul, mesti dijagain itu Miss. Ya. Untuk data-datanya. Tidak hanya soft copy tapi juga hard copy. Karena memang RO-nya ganti-ganti terus Pak. Ganti-ganti ya? Ganti-ganti terus, jadi file-filenya juga kita bingung gitu loh Pak. Jadi saya mau sama SMP dan SMA mau rencananya mau berdua nih, maksudnya mau kerjasama untuk rapihin gimana caranya kita dapat tempat filing itu gitu. Kalau begitu nanti kunjungan saya pertama ke SMP dan SMA nanti saya nengok. Ya, kantornya Miss Ari. Saya berharap pada saat saya tengok itu lemarinya sudah ada. Baik. Terima kasih ya Pak. Ya, Thank you ya Miss Ari. Ada yang lain Miss? Usulan supaya Miss Ari bisa menjalankan tugas lebih baik? Betul Pak, jadi nggak kececer juga sih berkas gitu ya. Siap. Karena selama ini kita bingung Pak, taruh filingnya itu gimana gitu. Ya. Baik, Miss Tere yang terakhir dari SCK Samarinda. Bagaimana Miss? Kalau sekarang ini kan kami sedang stok of name 1 bulan 2 kali. Jadi kami ini ada misalnya sudah memasukkan data misalnya baju seragam gitu. Nah ternyata di sistem itu ada bermacam-macam gitu. Jadi harapan kami sih bisa ada penyeragaman. Jadi kan bisa menyingkat waktu.
Jadi kalau misalnya dari bisa jadi mungkin malah ada barcode-nya, misalnya seragam TK itu 01 misalnya gitu ya. Jadi kita tinggal input itu, nanti di sistem juga sama semuanya. Jadi klop antara fisik, sistem, dan catatan yang dipunyai kita. Kalau sekarang kan ini masih masih belum sama gitu Pak. Jadi maksud saya nanti untuk kedepannya dibikin yang standar. Ya standarnya ada gitu. Jadi sekarang ini untuk menyimpannya tidak ada standar nomor penyimpanan gitu dari. Iya kemarin jadi misalnya namanya itu ada baju TK, baju SD, tapi nanti misalnya ada barang datang lagi kan ganti RO misalnya gitu ya, nggak tahu pakai namanya, misalnya pakai atasan TK, atasan SD seperti itu. Ya. Gitu. Baju kan, bisa jadi namanya atasan, ya toh. Nanti roknya ditulis bawahan, gitu ya. Jadi ini nggak baru diberes-beres. Ya, jadi biar sama. Jadi antara finance dan yang cekernya ini RO ini kan betul. Bisa. Kaos kaki juga biasanya kan ada itu. Ya, kalau kaos kaki biasanya kan cuma satu aja kan, satu nama pasti. Yang kadang itu ya kaos olahraga, baju olahraga, atau bawahan seperti itu. Itu. Baik, Miss. Kemudian juga kan ada Pak, biasanya raport atau portfolio itu kan juga ganti tagline itu, jadi masih ada barang menumpuk di gudang itu. Jadi itu kami nggak tahu apakah itu dikemanakan atau apa, mungkin nanti ada bisa disampaikan ke kami kalau barang misalnya lebih dari 5 tahun itu dimusnahkan kah atau dikembalikan ke. Jadi ada stok yang tersisa ya? Iya, karena kan dulu sempat ada yang pakai baju seragamnya lembaran itu kan Pak. Nah, tapi memang sudah dijadikan satu di gudang gitu. Ya. Terus buku juga ada yang tagline-nya sudah yang dulu itu kan nggak mungkin dipakai juga kan. Jumlahnya banyak ya Miss ya? Ya lumayan juga sih Pak. Jadi, nanti kalau gitu ya tolong difotoin ke saya ya Miss ya. Nanti saya berikan share tentang nomor WA saya ya. Nah ini mungkin Ibu Bapak bisa mencatat nomor WA saya ini. Saya lagi nulis di share 9778. Siap ya, nanti saya bisa mengingatkan Pak Pandu atau bagaimana ya supaya bisa membantu ibu-ibu. Sama satu lagi Pak, di Samarinda ini kan sering sekali mati listrik kalau nggak turun tegangan. Jadi kadang kalau tiba-tiba sedang mengerjakan sesuatu gitu kan, kalau tengah-tengah kan nggak enak gitu kan. Sangat. Ya. Jadi tiba-tiba kalau nggak listriknya padam, voltasenya turun. Seperti ini 1 minggu ini sudah 5 kali. Ini pas baru Zoom meeting ini juga sedang mati listrik. Jadi nanti bukannya kita sudah punya genset ya Bu ya? Nggak ada. Jadi kadang kalau pas seperti ini kan kami sudah selesai anak-anak, kalau PJJ kan sampai jam 12 aja. Itu jadi setelah ini kan Fitcon itu biasanya guru telepon ke anak-anak. Iya. Kalau pas masih pelajaran itu juga sangat terganggu sekali gitu. Kadang orang tua juga kok nggak bisa masuk gitu karena kan jaringan dan kita juga listriknya pas nggak ada gitu. Wah bagus sekali Bu. Jadi gitu. Ya untuk semangat itulah. Kalau PJJ. Untuk semangat perbaikan inilah DB Talk ini saya ingin terus laksanakan, bahkan nanti setelah pandemi pun saya tetap akan jalanin, karena dengan begini kan saya mendapatkan masukan langsung dari Ibu. Kaget juga bahwa saya ingat saya gensetnya sudah ada ya, tapi ternyata belum ya. Oke. Ya, kalau luar Jawa itu masalah listrik itu sudah jadi
jadi permasalahan iya, masalah umum. Saya di Manado, di Ambon, di Samarinda. Ini harus diberesin segera, Bu. Saya akan follow up sama Pak Pandu ya. Iya, nggak tahu nih jalurnya kok beda-beda. Maksudnya yang kok yang pas tepaan yang di SCK ini kok yang sering mati. Oh, iya. ya. Oke. Nanti kita akan follow up. Baik. Tidak ada masalah ya. Terima kasih Ibu-ibu untuk segmen yang kedua. Jadi kita akan masuk ke segmen terakhir, segmen 3. Nah, segmen 3 ini saya mendorong ibu-ibu bisa menjadi seorang apa itu namanya? Motivator. Ya, betul ya, seorang motivator ya. Baik teman-teman Citrapreneur dan UC People, kita bersama-sama memasuki segmen ketiga, yaitu para narasumber ingin memberikan motivasi kepada kita semua terhadap apa-apa yang hari-hari ini sedang kita perjuangkan, yaitu sebuah passion kita di bidang edukasi. Beliau-beliau ini meskipun bukan seorang guru, tapi mereka juga punya passion yang tidak kalah dengan seorang guru. Mereka adalah 2 RO dan 1 GE ya, akan memberikan motivasi kepada kita semua. Yang pertama Ibu Sari, silakan dari Citra Garden. Yeay. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Motivasi saya untuk teman-teman sekalian, bekerjalah dengan sepenuh hati dan selalu menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Yes, terima kasih ya, Bu Sari, bekerja sepenuh hati. Ya, tidak hanya dari hati tapi sepenuh hati, luar biasa ya. Menurut saya kalau sudah sepenuh hati itu tidak ada matinya. Ya. Betul Pak. Thank you Bu. Oke, terima kasih. Keren sekali. Yang kedua dari Ibu Ati, silahkan Ibu Ati jadi pujangga. Pasti malu-malu. Iya Bu Ati. Orang keuangan, orang GE suruh bersyair ya, bingung. Ya. Silahkan Bu Ati. Ya baik Pak. Motivasi saya ya untuk teman-teman semua belajar terus, positive thinking, maka kita nanti akan berhasil mudah-mudahan dan maju terus. Itu Pak. Iya, wah ini kok kayak saya ini maju terus ya. Katanya menyemangati Pak. Iya betul ya. Ya ini keren sekali Citrapreneur dan UC People dari Bu Sari tadi itu bekerja sepenuh hati. Kalau Bu Ati ini belajar terus bahkan maju terus. Ya terima kasih Bu Ati. Dan terakhir Miss Tere. Karena saya baru meninggalkan salad Pak, jadi saya mau berpantun sedikit. Ya boleh, harus. Gimana ini? Membuat salad sayurnya timun, selalu bersemangat, diberkati Tuhan. Loh timun kok Tuhan, itu gimana itu? Loh kan belakangnya N Pak. Oh no. Bisa sambungin itu. Iya. Soalnya cari yang belakangnya, buah belakangnya N susah. Ada Bu, tapi tidak dibikin salad itu. Ya terima kasih semua ya ibu-ibu. Terima kasih. Ya ini intermezzo di tengah segala tugas-tugas di masa pandemi sudah hampir 9 bulan ya. Seperti juga Miss Ati tadi, maju terus ya Bu. Bekerja sepenuh hati dan makan salad. Terima kasih ya Ibu-ibu. Terima kasih. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Sampai ketemu ya nanti kalau saya nengok kembali sekolah-sekolah Ibu ya. Oke, tetap jaga kesehatan ya. Sehat Pak Tini. Terima kasih. Ya, terima kasih UC People dan Citrapreneur.
Kita senang sekali mendapat banyak berkat dari ibu-ibu kita, para narasumber hari ini. Sampai jumpa di DB Talk minggu depan. Terima kasih. Salam entrepreneur, Tuhan memberkati.